Bab 976, Kekuatan 1500 Naga Bertanduk Kuno. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Dengan palu raksasa di tangannya, pemuda berpakaian hitam itu seperti dewa perang yang tak tertandingi. Matanya berbinar dingin saat jubah hitam di tubuhnya berkibar kencang tertiup angin. Suaranya sedingin es saat dia berbicara tanpa tergesa-gesa. "Mati, kamu tidak perlu tahu identitasku." "Benar. Kenapa aku harus tahu identitas orang yang sudah mati?" Setelah mendengar kata-kata pemuda berpakaian hitam itu, Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Tawa Duan Lingtian langsung membuat Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong saling menatap tanpa berkata-kata. Duan Lingtian masih bisa tertawa terbahak-bahak saat ini. Mungkinkah dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri untuk mengalahkan pemuda berpakaian hitam itu? Su Li bergumam dengan suara rendah dengan mata menyipit. Pemuda berpakaian hitam itu menunjukkan kekuatan lebih dari 1350 naga bertanduk kuno dengan bantuan senjata rohnya. Jika Duan Lingtian bisa mengalahkannya, maka itu berarti kekuatannya sebenarnya. Sebuah desahan keluar dari tenggorokan Huang Daniu sebelumnya dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Zhang Shouyong menatap intens pada sosok ungu yang melayang di udara saat dia bergumam, "Saya sudah lama mengenal saudara Duan Lingtian, jadi saya tahu perilakunya dengan cukup baik." Jika dia bisa tertawa saat ini, jelas bahwa dia memiliki keyakinan untuk memenangkan pertempuran ini dan membunuh pemuda berpakaian hitam itu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Shouyong, hati Huang Daniu dan Su Li yang terangkat tinggi langsung mereda. Antisipasi dapat terlihat di mata mereka saat mereka dengan sabar menunggu untuk menyaksikan Duan Lingtian bergerak. "Pergi ke neraka." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat senyum cerah di wajah Duan Lingtian, pemuda berpakaian hitam itu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melotot sebelum dia menghilang dari tempat dia berdiri. Suara mendesing. Palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu merobeknya bersamanya dan menyerang Duan Lingtian seperti bola meriam yang meledak dengan sikap sombong. Aliran udara di udara mulai bergetar dan memicu ledakan gemuruh di tempat-tempat yang dilewatinya. Saat mereka meledak, gelombang udara tak terlihat bergetar dan menekan aliran udara di udara sebelum memicu badai besar yang menyapu ke segala arah yang mengakibatkan debu menutupi seluruh gua. Selain itu, serangkaian suara siulan angin yang menusuk telinga bergema di gua juga. Palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu berisi kekuatan 1350 naga bertanduk kuno dan seperti meteorit yang jatuh dengan kecepatan kilat saat menghantam kepala Duan Lingtian tanpa ampun. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit, dan wajahnya sedikit gelap ketika dia melihat aliran udara menyebar saat palu raksasa itu menghantam. Di hadapan palu raksasa yang dipegang oleh pemuda berpakaian hitam itu, sebuah pedang muncul di tangan Duan Lingtian dari udara tipis. Itu adalah pedang yang memancarkan aura tajam dan bergerigi. Energi asal putih susu melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan berubah menjadi energi kaki yang mengalir ke pedang. Apalagi, sambaran petir ungu yang setebal ular listrik melilit pedang juga. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan samar meletus di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, hembusan angin biru cepat muncul dan terjalin di sekitar pedang saat memancarkan gelombang dan gelombang aura tajam. Hanya dalam sekejap, tangan Duan Lingtian mengangkat kuasa Royal Blade Spirit Sword di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan bergerigi. Energi pedang di tangan Duan Lingtian menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu membuatnya tampak seolah-olah menjadi satu dengan pedang. Energi kaki yang terjalin dengan kilat ungu dan ci angin biru menyebar dari permukaan tubuhnya dan pedang di tangannya saat itu menyelimuti dirinya dan pedang itu dan berubah menjadi pedang raksasa. Suara mendesing. Saat energi kaki yang terjalin dengan petir ungu dan angin biru meledak, pedang raksasa itu membubung ke langit dan menyerang palu raksasa yang dibanting dengan sombong seperti meteor. Ketika pedang raksasa itu membubung ke langit, aura tajam dan bergerigi memenuhi seluruh gua, bahkan Huang Daniu dan dua lainnya yang berdiri di dekat pintu masuk dapat dengan jelas merasakan aura ini. Konsep pedang yang sangat kuat. Mata Su Li menyipit seketika. Sebagai penggarap pedang, Su Li memiliki kepekaan yang tajam dalam hal konsep pedang. Persepsinya tentang ini jauh lebih baik daripada persepsi Huang Daniu dan Zhang Shouyong. Astaga, pada saat ini,
perhatiannya tiba-tiba beralih dan mendarat di pedang raksasa yang akan berbenturan dengan palu raksasa itu. Dia bisa melihat bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan keterampilan bela diri lainnya sama sekali, dan demikian pula, pemuda berpakaian hitam itu tidak menggunakan keterampilan bela diri lainnya juga. Itu adalah konfrontasi langsung antara mereka berdua. Mereka meninggalkan semua keterampilan kompleks itu dan hanya bertarung satu sama lain menggunakan kekuatan kasar mereka, sepenuhnya menunjukkan antusiasme dan semangat seorang seniman bela diri. Memukul, seperti palu Thor, palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu jatuh tanpa peringatan dan terus-menerus menghilangkan aliran udara di udara. Seperti batu raksasa yang jatuh ke danau yang tenang, itu memicu banyak riak yang menyebar. Kekuatan lebih dari 1350 naga bertanduk kuno menganugerahkan palu raksasa itu dengan kekuatan yang sangat besar, dan itu menimbulkan kepercayaan diri yang muncul dari lubuk hati pemuda berpakaian hitam itu. Astaga, pedang raksasa yang Duan Lingtian dan pedangnya ubah menjadi tiba-tiba tersapu dan mencegat palu raksasa yang jatuh di tangan pemuda berpakaian hitam itu tanpa sedikit pun rasa takut. Berbeda dengan 1350 siluet naga bertanduk kuno yang dikumpulkan oleh energi langit dan bumi dan dimobilisasi oleh pemuda berpakaian hitam dan palunya, dari saat Duan Lingtian bergerak sampai sekarang, hanya beberapa detik sejak itu, kemudian, energi langit dan bumi masih berputar di atas tempat yang dia lewati dan belum membentuk fenomena langit dan bumi. Sungguh usaha yang sia-sia. Di hadapan pedang raksasa yang diubah oleh Duan Lingtian dan pedangnya, wajah pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan penghinaan. Energi kaki yang melilit palu raksasa itu perlahan meluas dan melintasi langit sebelum menghantam pedang raksasa itu. Wah, sekali lagi, palu raksasa itu terbang dan jatuh dari langit, hanya berjarak 1 kaki dari pedang raksasa itu. Suara mendesing, tanpa rasa takut, pedang raksasa itu langsung mencegatnya. Sinar pedang yang meluas berbenturan keras dengan palu raksasa dan memicu serangkaian suara memekakkan telinga. Ledakan, 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 ledakan. Seolah-olah itu berisi kekuatan yang tak ada habisnya. Sinar pedang pada pedang raksasa itu terus melebar dan membumbung tinggi ketika berada di jalan buntu dengan palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu jatuh dan energi kaki tersapu. Konsep bumi maju tingkat ketiga yang meminjam energi bumi tersapu tanpa syarat apapun. Namun, pemuda berpakaian hitam itu menjadi pucat dengan cepat. Ini karena dia memperhatikan energi pada pedang raksasa yang menjadi tempat Duan Lingtian dan pedangnya terus meningkat dan menguat. Hanya dalam sekejap mata, itu menekan energi yang terkandung dalam palu raksasa. Saat dia melihat fenomena langit dan bumi yang akhirnya memadat menjadi bentuk di atas kepala Duan Lingtian, dia sangat terkejut sehingga kengerian segera muncul di wajahnya, dan dia menjadi terganggu. Ketika dua pembangkit tenaga listrik terkunci dalam pertempuran, kesalahan terbesar yang bisa dilakukan adalah terganggu. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam ini membuat kesalahan terbesar, dan itu mengakibatkan energi palu raksasa di tangannya berhenti selama sepersekian detik. Astaga, ketika energi palu raksasa itu tiba-tiba berubah karena hilangnya perhatian pemuda berpakaian hitam itu, energi yang terus naik dari pedang raksasa itu tersapu seperti sedang menghancurkan daun-daun mati dan menghantam palu raksasa itu dengan keras saat menyelimutinya. Pemuda berpakaian hitam seluruhnya memukul, suara keras bergema di udara. Pemuda berpakaian hitam dan palunya terlempar ke belakang sekaligus. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, mereka menghantam salah satu dinding gua di samping dan tergantung di dinding. Tentu saja, ini karena palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu tertanam di dinding gua sementara dia tergantung di palu raksasa itu. BARF. Energi vital dan darah pemuda berpakaian hitam itu bergejolak. Tenggorokannya tercekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah. Yang mengejutkan, setelah dia muntah darah, semuanya menjadi tidak terkendali. Setiap kali dia membuka mulutnya, semburan darah yang tampak ganas akan mengalir keluar dari mulutnya. Hanya dalam sekejap mata, aliran kecil darah mulai mengalir di tanah. Hanya setelah beberapa saat dia akhirnya sadar kembali dan menatap sosok berpakaian ungu yang melayang di udara di kejauhan dengan wajah pucat yang mengerikan, Duan Lingtian. Ketika pemuda berpakaian hitam itu dikirim terbang, pedang raksasa yang Duan Lingtian dan pedang roh kelas kerajaannya berubah telah menghilang tanpa jejak. Selain itu, pedang roh kuasa Royal Great juga telah disingkirkan olehnya. Duan Lingtian melayang di udara.
Fenomena langit dan bumi secara bertahap menghilang dari atas kepalanya. Fenomena langit dan bumi yang berangsur-angsur menghilang memiliki total 1.500 siluet naga bertanduk kuno, lebih dari 140 naga bertanduk kuno lebih dari kekuatan pemuda berpakaian hitam itu. Dikuasai, benar-benar dikuasai. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian sebelum dia berkomunikasi dengan bumi menggunakan konsep buminya untuk meminjam energi bumi. Jika tidak, jumlah siluet yang perlahan menghilang tidak akan terbatas hanya 1.500 naga bertanduk kuno tetapi 1.550 naga bertanduk kuno sebagai gantinya. Namun, bahkan jika itu hanya 1.500 siluet naga bertanduk kuno, itu masih cukup untuk mengejutkan Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong. Kekuatan A dari 1.500 naga bertanduk kuno. Mata Huang Daniu selebar piring. Dia benar-benar tercengang. Kekuatan Duan Lingtian benar-benar mengguncang mereka. Suara mendesing. Duan Lingtian melangkah keluar, dan hanya dalam sekejap, dia tiba di depan pemuda berpakaian hitam yang tergantung di dinding gua dengan palu raksasa di tangannya. Dia dengan tenang menatap matanya. Warna-warna terkuras dari wajah pemuda berpakaian hitam itu seketika. Sedikit ketakutan terlihat jelas di matanya. Jauh sebelum dia dikirim terbang, dia telah melihat 1.500 siluet naga bertanduk kuno yang mengeras di atas kepala Duan Lingtian. Pada saat itu, dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Apakah kamu benar-benar murid dari kekuatan kelas 3, Sekte 5 Elemen? Otot-otot di wajah pemuda berpakaian hitam itu terus bergetar. Sedikit ketidakpercayaan bisa terdengar dalam suaranya. Mati. Kamu tidak perlu tahu identitasku. Duan Lingtian mengulangi kata-kata yang diucapkan pemuda berpakaian hitam kepadanya sebelumnya, dan kengerian segera muncul di wajah pemuda berpakaian hitam itu. Energi kaki di tubuhnya mengalir saat dia berjuang untuk melarikan diri. Namun, ketika Duan Lingtian berbicara, salah satu tangannya sudah mengumpulkan kekuatan, dan saat kata terakhir keluar dari mulutnya, telapak tangan yang dipenuhi dengan ribuan kekuatan naga bertanduk kuno keluar dan mendarat di atas jubah hitam pemuda. Memukul. Segera, energi kaki yang baru saja bangkit dari pemuda berpakaian hitam itu langsung hancur saat seluruh tubuhnya dihancurkan ke dinding gua oleh Duan Lingtian hanya dengan satu pukulan. Dia tampak seperti mural dinding yang menempel di dinding. Suara mendesing. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengangkat tangan dan melepaskan cincin tata ruang dari jari pemuda berpakaian hitam itu. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan klaim kepemilikan darah di atas ring. Fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8. Jantung Duan Lingtian melompat, dan dia menjadi sangat bersemangat. Bab 977, Leng Ji. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Segera pikiran Duan Lingtian tersentak, dan dia melihat sebuah fragmen berkilauan dalam chi berwarna biru di dalam cincin tata ruang. Itu tidak lain adalah fragmen kedalaman angin. Chi biru berkilau yang mengelilingi potongan fragmen kedalaman angin ini bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya saya peroleh dari harta Raja Pedang. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan alis terangkat. Saat itu, ia memperoleh 3 potong fragmen kedalaman dari harta Raja Pedang, yang semuanya adalah fragmen kedalaman tingkat Raja tingkat ketiga kecuali satu, yang merupakan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga. Namun, dibandingkan dengan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8 yang baru saja dia temukan, bagian dari fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga itu bahkan tidak layak disebutkan sama sekali. Sekarang setelah saya memiliki fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8 ini, fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga sekarang dapat diberikan kepada sekte. Duan Lingtian mengambil keputusan dengan lompatan hatinya. Kali ini, salah satu murid Sekte 5 Elemen yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri harus menyerahkan fragmen kedalaman kepada sekte jika mereka berhasil mendapatkannya. Jika seseorang memperoleh bagian kedua atau ketiga dari fragmen kedalaman, mereka akan diizinkan untuk menyimpannya untuk digunakan sendiri. Pada saat ini, Duan Lingtian akan menyerahkan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga yang dia peroleh dalam harta Raja Pedang di masa lalu kepada sekte sebagai pembayaran atas keanggunan mereka dalam mengasuhnya. Bagi dia yang telah mendapatkan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8, fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga adalah sesuatu yang bisa dia buang sekarang. Duan Lingtian, sejak kapan kamu menjadi begitu kuat? Pada saat ini, di antara 3 orang yang berdiri di kejauhan di dekat pintu masuk gua dengan tubuh mereka benar-benar terpana,
Huang Danyu adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Saat dia berjalan menuju Duan Lingtian, dia memperhatikannya dengan kebingungan menyelimuti wajahnya. Kilatan ketidakpercayaan masih terlihat jelas di matanya. Semua yang baru saja terjadi seperti mimpi baginya. Su Li dan Zhang Shouyong juga dibangunkan oleh suara Huang Danyu. Memasuki gua sekali lagi, mereka berjalan menuju Duan Lingtian. Sedikit skeptisisme dan ketidakpercayaan juga bisa terlihat dalam tatapan mereka ketika mereka melirik Duan Lingtian. Menurut mereka, kekuatan yang baru saja ditampilkan Duan Lingtian sangat mustahil dan benar-benar di luar imajinasi mereka. Di hadapan ketiga wajah heran ini, Duan Lingtian hanya tersenyum dan menahan lidahnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke pemuda berpakaian hitam yang baru saja dia bunuh dan dipasang di dinding gua sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke palu raksasa di sampingnya sekali lagi. Senjata roh kelas 1. Mengangkat tangannya, Duan Lingtian mengangkat palu raksasa yang merupakan senjata roh kelas 1 dan dengan santai menimbangnya di tangannya. Itu cukup berat. Duan Lingtian, kamu biasanya menggunakan pedang. Jadi, tentang palu raksasa ini, aku benar-benar tidak berpikir itu akan cocok untukmu. Bagaimana dengan ini? Kenapa kamu tidak? Kamu tahu, hehe. Dia menyarankan dengan matanya yang berkilau menatap palu raksasa di tangan Duan Lingtian sambil menggosok kedua telapak tangannya. Tidak ada yang memperhatikan, tetapi Huang Danyu sudah tiba di sisi Duan Lingtian. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa palu raksasa ini tidak cocok untukku, tetapi kamu... Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum yang merayap di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ada dalam pikiran Huang Danyu? Jelas bahwa dia tertarik pada palu raksasa, senjata roh kelas 1 dan mencoba untuk mendapatkannya. Huang Danyu, yang niatnya telah diungkapkan oleh Duan Lingtian tersenyum malu sambil menggosok sisi wajahnya, memperlihatkan senyum berseri-seri yang tampak agak tidak biasa di wajahnya. Ambil saja jika kamu mau. Sambil menggelengkan kepalanya, Duan Lingtian dengan santai melemparkan palu raksasa itu ke Huang Danyu seolah-olah dia sedang membuang sampah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Huang Danyu bahwa Duan Lingtian akan memberinya palu raksasa, senjata roh kelas 1 dengan begitu mudahnya. Karena bingung, dia memegang palu raksasa itu dan menatap Duan Lingtian dengan api yang kuat di matanya. Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar memberiku senjata roh kelas 1 ini? Apakah kamu tidak menginginkannya? Baiklah, aku akan memberikannya kepada kakak Zhang jika kamu tidak menginginkannya. Aku yakin kakak Zhang akan sangat tertarik dengan senjata roh kelas 1 ini juga. Duan Lingtian tersenyum menggoda. Aku menginginkannya. Tentu saja aku menginginkannya. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Ketika Huang Danyu mendengar kata-kata itu ditambah dengan pemandangan Zhang Shouyong berjalan perlahan ke arah mereka dengan tatapannya tertuju pada palu raksasa di tangannya, dia langsung menjadi panik. Dia benar-benar takut Duan Lingtian akan membuatnya mengembalikan palu raksasa itu dan memberikannya kepada Zhang Shouyong sebagai gantinya. Kakak Zhang, aku akan membantu meningkatkan labu anggurmu menjadi senjata roh tingkat 1 nanti. Senjata roh tingkat 1 yang bisa aku sempurnakan jauh lebih unggul dari palu ini. Melihat minat yang ditunjukkan Zhang Shouyong pada palu raksasa, Duan Lingtian mengajukan penawaran kepadanya menggunakan transmisi suara. Baik itu Huang Danyu atau Zhang Shouyong, mereka berdua adalah temannya sehingga dia tidak ingin lebih memilih satu dari yang lain. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhang Shouyong menyipitkan matanya sedikit sebelum menjawab dalam transmisi suaranya dengan kaget. Saudara Lingtian, kamu dapat memperbaiki senjata roh kelas 1 sekarang. Secara alami, dia memahami pentingnya kemampuan untuk memperbaiki senjata roh tingkat 1. Ini berarti Duan Lingtian sekarang menjadi pengrajin senjata kelas 1. Kekuatan kelas 3 seperti Sekte Blade yang menjadi bagiannya bahkan tidak memiliki pengrajin senjata kelas 1 sama sekali, apalagi kekuatan kelas 2. Tidak ada jaminan bahwa kekuatan kelas 1 akan memiliki seseorang seperti ini di dalamnya juga. Untuk alasan ini saja, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa dihormati dan terhormatnya seorang pengrajin senjata kelas 1 di benua awan. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Apakah senjata roh kelas 1 yang akan kamu sempurnakan untukku lebih kuat dari palu di tangan Huang Danyu sekarang? Napas Zhang Shouyong semakin cepat karena tidak bisa menahan diri saat dia bertanya dengan transmisi suaranya. Palu tua itu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut.
Bukankah kakak Zhang terlalu meremehkanku sekarang? Palu tua, Zhang Souyong langsung terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Pada saat dia sadar kembali, kedutan bisa terlihat di sudut mulutnya. Demi dewa, itu adalah senjata roh kelas 1. Namun, itu dicap sebagai palu tua oleh Duan Lingtian. Tidakkah menurutmu itu terlalu kasar dalam mengejek orang? Dia bertanya. Yah, itu hanya senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan 88%. Apalagi kalau bukan palu tua. Duan Lingtian menjawab tanpa basa-basi. Ye, maksudmu, kamu bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan melebihi 88%. Mata Zhang Souyong langsung menyala saat napasnya menjadi lebih cepat. Jika aku tidak bisa menemukan senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan 90%, aku bahkan tidak akan berani menyebut diriku pengrajin senjata kelas 1 sama sekali. Duan Lingtian melanjutkan jawabannya dengan transmisi suaranya. Peningkatan 90%. Zhang Souyong tercengang dan benar-benar tercengang. Meskipun dia hanya memiliki labu anggur senjata roh tingkat 3 di tangannya, itu masih senjata roh tingkat 3 yang dapat memberikan dorongan 70%. Itu disempurnakan oleh Duan Lingtian di masa lalu dan sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik di antara senjata roh kelas 3. Pada saat itu, dia sudah terpesona oleh fakta bahwa senjata roh kelas 3 yang disempurnakan oleh Duan Lingtian dapat memberikan dorongan yang begitu kuat. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian benar-benar dapat membuat senjata roh kelas 1 yang dapat memberikan dorongan 90%. Senjata roh kaliber ini dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik di antara semua senjata roh kelas 1. Namun, melihat keyakinan di mata Duan Lingtian, Zhang Souyong tidak bisa meragukan kata-katanya. Setelah tersenyum lebar di wajahnya, dia tidak lagi memperhatikan palu raksasa di tangan Huang Danyu. Dari apa yang dia lihat, palu raksasa itu mirip dengan sampah yang bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan labu anggur senjata roh kelas 1 yang akan dia dapatkan di masa depan. Duan Lingtian menatap Duan Lingtian, senyum penuh kepahitan merayap di sudut mulut Suli. Pria yang dia kenal sejak dia berusia 18 tahun ini telah tumbuh sedemikian besar seperti sekarang ini. Menurutnya, fakta bahwa dia bisa keluar dari kerajaan kecil di dinasti Darhan sendirian, bersama dengan pencapaiannya sampai saat ini sudah sangat tidak terbayangkan. Namun, dibandingkan dengan pemuda berpakaian ungu di depannya ini, prestasinya bahkan tidak layak disebut sekarang. Ayo pergi. Duan Lingtian memanggil 3 orang dengan alis terangkat dan terus bergerak menuju zona pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 sosok melintas dengan kecepatan sangat tinggi. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi 4 sambaran petir saat mereka menghilang melalui salah satu pintu keluar di gua hanya dengan sekejap mata. Tidak lama setelah Duan Lingtian dan 3 lainnya meninggalkan tempat kejadian, 3 sosok lainnya melewati gua dengan cepat dengan tujuan bergerak menuju zona pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Mirip dengan Duan Lingtian dan 3 lainnya, jelas bahwa ketiganya juga menuju zona pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Ketika mereka bertiga melewati gua, mereka tiba-tiba berhenti satu demi satu. Ini mengungkapkan wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Ketiganya tampak seperti pemuda berusia sekitar 35 tahun. Itu adalah, detik berikutnya, ketiga pemuda itu memperhatikan tubuh yang tertanam di dinding gua di satu sisi gua. Satu persatu, mereka segera menyipitkan mata. Aku cukup yakin bahwa orang yang memasukkan tubuh ini ke dalam dinding gua yang begitu tebal pasti memiliki kekuatan setidaknya 1000 naga bertanduk kuno ke atas. Salah satu pemuda itu tersentak kaget. Saat 2 pemuda lainnya mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah suram. Tak lama setelah itu, pemuda lain bergumam dengan terkejut, bahkan di antara pembangkit tenaga muda yang paling menonjol saat ini di Sekte Izumo kami, atau Anika dan Sekte Nether Utara itu, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang memiliki kekuatan sebesar itu bahkan dengan penggunaan senjata roh, kan? Dari apa yang dia katakan, jelas bahwa dia dan 2 pemuda lain di sisinya adalah murid dari kekuatan kelas 2 di Gurun Utara, Sekte Izumo. Kenapa orang ini sepertinya agak familiar? Pemuda terakhir mengalihkan perhatiannya ke tubuh pemuda berpakaian hitam yang tertanam di dalam dinding gua. Dia menemukan pemuda berpakaian hitam ini agak akrab saat dia mengangkat alisnya. Kamu kenal dia? Segera,
Dua pemuda lainnya memandang orang yang baru saja berbicara dengan rasa ingin tahu yang tertulis di seluruh wajah mereka. Pada saat berikutnya, pria yang menemukan pria muda berpakaian hitam yang tertanam di dinding gua menjadi akrab secara bertahap beringsut ke tubuh di dinding dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Semakin dekat dia, semakin akrab pria muda berpakaian hitam itu. Ketika dua lainnya melihat ini, mereka mengikuti di belakang pemuda itu. Mereka berjalan menuju dinding gua selangkah demi selangkah saat mereka menatap tubuh pemuda berpakaian hitam yang tertanam di dalam dinding seperti mural. Setelah melihat dengan jelas wajah yang menempel di tubuh, pemuda yang memimpin rombongan itu langsung menyipitkan matanya. Lengji. Hanya dalam beberapa saat, kengerian muncul di wajahnya. Dengan matanya yang berbinar tak percaya, seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang benar-benar membuat pikirannya kacau. Bab 978, Rencana Peng Bao. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah murid Sekte Izumo yang mengidentifikasi pemuda berpakaian hitam yang dipasang di dinding berbicara, dua murid Sekte Izumo lainnya menyipitkan mata. Kaget, salah satu dari mereka berinisiatif bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Lengji. Apakah kamu mengatakan dia Lengji? Mungkin kamu salah orang. Bagaimana mungkin Lengji terbunuh?" Lengji dengan mudah berada di 6 besar jika dibandingkan dengan 3 pemuda teratas di pasukan kelas 2 dari Gurun Utara. Orang lain juga memasang ekspresi tidak percaya. Murid Sekte Izumo yang mengidentifikasi Lengji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin aku salah orang, aku pernah bertemu Lengji. Dia mungkin tidak mengenalku, tapi aku pasti mengenalinya." Ketika murid Sekte Izumo yang lain melihat bahwa murid Sekte Izumo sangat yakin akan hal itu, dia menepis keraguannya sepenuhnya meskipun dia awalnya skeptis dan berpikir bahwa murid lainnya telah mendapatkan orang yang salah. Dia tidak bisa menahan kerutan saat dia bergumam, di antara mereka yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, mungkin hanya kakak seniormu dari Sekte Izumo kami dan dua lainnya dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Yang dari Sekte Neter Utara, dia dari sekte yang sama dengan Lengji, tidak mungkin dia akan membunuhnya. Mungkinkah kakak seniormu atau yang dari Sekte Anika yang membunuh Lengji? Murid Sekte Izumo tidak bisa tidak berspekulasi saat dia berbicara dengan mata berbinar. Itu satu-satunya kemungkinan, selain kakak seniormu dan satu dari Sekte Anika, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu membunuh Lengji. Murid Sekte Izumo terakhir setuju dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, bahkan kakak senior kami Lei Jun, pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Izumo saat ini, dan Peng Bao, pemuda paling kuat kedua di Sekte Anika saat ini, mungkin tidak dapat mengalahkan Lengji, yang telah memahaminya. Konsep bumi, di tempat ini karena dia bisa mendapatkan dorongan dari energi bumi. Aku tidak menyangka Lengji, orang paling kuat di antara Sekte Neter Utara saat ini, akan mati di sini begitu saja. Murid Sekte Izumo yang mengenali Lengji tidak bisa menahan nafas saat dia berbicara tentang betapa rapuhnya kehidupan. Secara alami, Duan Lingtian, yang sedang menuju harta rahasia Kaisar Bela Diri di area pusat bersama Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong, tidak tahu bahwa dua kambing hitam disalahkan untuknya. Huang Daniu yang sedang bepergian Duan Lingtian dan dua lainnya sedikit mengernyit dan berkata dengan prihatin, "Aku ingin tahu bagaimana kabar Chen Wei." Chen Wei. Ketika Duan Lingtian mendengar apa yang dikatakan Huang Daniu, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam, dia sudah mati. Apa? Meskipun suara Duan Lingtian lembut, Huang Daniu mendengar apa yang dia katakan. Ekspresinya berubah drastis. "Duan Lingtian, apakah yang kamu katakan itu benar?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk, dan dia dengan cepat menceritakan kisah tentang dia menemukan tubuh Chen Wei dan menguburnya. Dia tidak meninggalkan detail sama sekali. Sial, wajah Huang Daniu berubah pucat sementara matanya memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengayunkan tinjunya ke udara. "Jika aku mengetahui siapa yang membunuh Chen Wei, Huang Daniu pasti tidak akan melepaskannya." Dia lebih dekat dengan Chen Wei daripada Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa menahan amarahnya saat melihat tubuh Chen Wei, apalagi Huang Daniu yang pemarah. Itu wajar baginya untuk menjadi sangat marah. Duan Lingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa hampir tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang membunuh Chen Wei. Tidak masalah jika orang itu masih hidup,
bahkan jika orang itu hidup, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui siapa yang membunuh Chen Wei jika orang itu tidak mengungkitnya sendiri. Duan Lingtian dan 3 lainnya melanjutkan perjalanan mereka semakin dekat dengan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Saudara Lingtian, ketika Duan Lingtian dan 3 lainnya memasuki gua yang luas beberapa hari kemudian, mereka mendengar suara yang datang dari sisi lain gua yang berisi sedikit kejutan. Duan Lingtian mengira suara itu terdengar agak familiar ketika dia mendengarnya, tetapi dia tidak bisa menentukan di mana dia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Matanya mau tidak mau menyala ketika dia melihat salah satu dari 2 pemuda yang mendekat dari jauh saat dia menoleh. Peng Bao, orang yang memanggil namanya tidak lain adalah murid Sekte Anika, Peng Bao, yang pernah dia temui. Meskipun dia hanya berdagang sekali dengan Peng Bao, kejujuran yang diungkapkan Peng Bao secara tidak sadar membuat Duan Lingtian benar-benar menyukainya. Sangat cepat, senyum yang muncul di wajah Duan Lingtian membeku. Itu karena pada saat itu juga, dia menyadari bahwa pemuda berotot di sebelah Peng Bao memelototinya dengan mengancam. Ada sedikit keserakahan di kedalaman mata pemuda berotot itu. Duan Lingtian langsung menemukan sesuatu. Ia menduga pemuda berotot ini juga pernah mendengar berita yang sengaja disebarkan untuk menjebaknya. Itu adalah berita tentang dia mendapatkan fragmen kedalaman. Kalau tidak, orang itu tidak akan memelototinya sedemikian rupa mengingat ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Karena pemuda berotot itu mengetahuinya, wajar saja jika Peng Bao juga mengetahuinya. Mata Duan Lingtian mendarat di Peng Bao lagi. Dia ingin melihat emosi seperti apa yang dimiliki Peng Bao ketika dia memandangnya. Namun, dia memperhatikan bahwa tidak ada permusuhan di mata Peng Bao sama sekali. Sepertinya aku benar tentang Peng Bao sebagai orang baik, pikir Duan Lingtian dengan sentakan di hatinya. Mungkin Peng Bao mendengar tentang dia mendapatkan fragmen kedalaman, tetapi itu tidak membangkitkan keserakahan dalam dirinya. Bisa dibilang langka, kakak Lingtian. Aku tidak berharap kita bertemu di sini, siapa ketiga orang ini? Peng Bao menyapa Duan Lingtian sambil menatap Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong yang berdiri di samping Duan Lingtian. Mereka temanku. Duan Lingtian tersenyum ringan. Peng Bao mengangguk dan tersenyum pada Huang Daniu dan 2 lainnya dengan ramah. Huang Daniu dan 2 lainnya sangat lega karena Peng Bao tidak menunjukkan keunggulan apapun sebagai kekuatan kelas 2, murid Sekte Anika. Duan Lingtian menatap pemuda berotot di sebelah Peng Bao lagi. Dia bertanya kepada Peng Bao saat matanya berbinar, ini. Energi spiritual yang dia kirimkan mengatakan kepadanya bahwa pemuda berotot ini berada di transformasi kekosongan tingkat ketiga seperti Peng Bao dan pemuda berpakaian hitam yang dia bunuh belum lama ini. Sekte Anika ini memiliki begitu banyak talenta yang bersembunyi di dalamnya, selain Peng Bao, mengejutkan bahwa mereka memiliki murid lain yang sama sekali tidak kalah dengan Peng Bao. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Namun, Duan Lingtian segera mengetahui bahwa dia salah memahami fakta. Saudara Lingtian, ini Lei Jun dari Sekte Izumo. Dia adalah pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Izumo saat ini. Peng Bao memperkenalkan Lei Jun kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. Murid Sekte Izumo. Ketika Duan Lingtian mendengar pengenalan Peng Bao tentang Lei Jun, dia tahu bahwa tebakannya salah. Pemuda berotot ini bukanlah murid dari Sekte Anika tetapi Sekte Izumo. Meskipun Duan Lingtian tidak tertarik untuk mengenal Lei Jun, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Peng Bao sejak dia memperkenalkan Lei Jun kepadanya. Dia hanya tersenyum ringan pada Lei Jun dengan sopan dan menganggap itu sebagai salam. Namun, senyum di wajahnya membeku sekali lagi. Itu karena Lei Jun mengabaikan senyum menawan di wajahnya sama sekali seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan tidak senang tentang hal itu. Saudara Lingtian, pada saat itu, sebuah suara jernih memasuki telinga Duan Lingtian. Dia tahu itu Peng Bao yang melakukan transmisi suara. Duan Lingtian menatap Peng Bao segera ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak bisa menahan keraguan yang muncul di wajahnya karena dia tidak tahu mengapa Peng Bao menggunakan transmisi suara. Saudara Lingtian, saya dengar Anda telah mendapatkan fragmen kedalaman. Suara Peng Bao memasuki telinga Duan Lingtian, dan napasnya lebih pendek kali ini. Fragmen kedalaman. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Peng Bao. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah Peng Bao percaya pada berita
yang dimaksudkan untuk menjebaknya, dan dia juga menginginkan fragmen kedalaman. Segera, Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah salah memahami Peng Bao. Saudara Lingtian, jangan salah mengartikannya. Peng Bao sepertinya bisa menebak apa yang dipikirkan Duan Lingtian ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Dia menjelaskan melalui transmisi suara segera, saya hanya ingin tahu fragmen kedalaman mana yang Anda peroleh. Saya kebetulan memiliki fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8, dan pejabat senior Sekte Anika kami tidak dapat menggunakannya. Aku berpikir mungkin kita bisa berdagang lagi jika fragmen kedalaman yang kamu miliki berguna bagi pejabat senior Sekte Anika. Peng Bao mengungkapkan rencananya tanpa kepura-puraan. Berdagang. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mendengar Peng Bao menyebutkan fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8. Keputusasaan memenuhi kedalaman matanya. Ketertarikannya muncul segera setelah Peng Bao selesai berbicara. Saya memiliki total 5 fragmen kedalaman di tangan saya, tapi saya pasti tidak akan menukar fragmen kedalaman bumi tingkat Raja tingkat ke-7 dan fragmen kedalaman angin tingkat Raja tingkat ke-8 dengan dia. Hati Duan Lingtian tersentak. Yang mengatakan, saya hanya tersisa dengan 3 fragmen kedalaman yang saya peroleh dari harta Raja Pedang sebelumnya. 3 fragmen kedalaman semuanya adalah fragmen kedalaman tahap Raja tingkat ketiga. Mungkin saya bisa mencoba memperdagangkan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga dengan dia, selama dia mau. Saya ingin fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang dia miliki. Pada saat itu, fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ketiga yang saya miliki dapat dibuang, dan saya akan memberikannya kepada sekte. Duan Lingtian memiliki serangkaian pemikiran pada saat itu. Ketika dia ditarik kembali ke dunia nyata, Duan Lingtian segera melihat Peng Bao dan berkata melalui transmisi suara, saya hanya khawatir Anda tidak ingin berdagang dengan saya. Fragmen kedalaman yang saya peroleh hanyalah level ketiga. Fragmen kedalaman panggung Raja. Fragmen kedalaman tahap Raja tingkat ketiga. Seperti yang diharapkan, Peng Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Perbedaan antara fragmen kedalaman tahap Raja tingkat ketiga dan fragmen kedalaman tingkat Raja tingkat ke-8 seperti surga dan bumi bagi seorang seniman bela diri tahap Raja. Namun, untuk seorang seniman bela diri Peak Void yang ingin menggunakan fragmen kedalaman untuk menerobos ke tahap Raja, perbedaan antara kedua jenis fragmen kedalaman kecil. Bab 979, Perdagangan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Duan Lingtian melihat Peng Bao mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah hatinya sedang ditangguhkan pada saat itu. Meskipun dia yakin dia bisa membunuh Peng Bao dan mengambil fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 darinya, dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan itu. Dia berpikir dalam hati, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Peng Bao jika dia tidak menggunakan jimat saat pertama kali bertemu Peng Bao. Terlebih lagi, bagi Peng Bao pada waktu itu, dia hanyalah seorang murid biasa dari kekuatan kelas 3 dan mengambil fragmen konsep darinya akan mudah. Namun, Peng Bao tidak melakukan itu dan menukar fragmen konsepnya dengan cara yang benar. Itulah mengapa dia benar-benar menyukai Peng Bao. Sekarang situasinya telah berbalik, itu wajar baginya untuk memperlakukan Peng Bao dengan cara yang sama daripada merampoknya. Dia membuat keputusan ini meskipun mengakui bahwa dirinya sendiri adalah karena dia tidak memiliki keraguan untuk merebut harta dari orang yang tidak dia kenal. Namun, orang yang dia temui kali ini adalah Peng Bao. Peng Bao yang tidak merampok konsep fragmen yang dia miliki hanya karena dia adalah murid dari kekuatan kelas 3. Secara alami, Peng Bao tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian saat ini. Jika dia tahu kemampuan Duan Lingtian saat ini, dan pikirannya saat ini, dia pasti akan merasa beruntung karena berhasil lolos dari ancaman itu. Fragmen kedalaman macam apa yang kamu miliki? Tepat ketika Duan Lingtian ragu-ragu, suara Peng Bao memasuki telinganya lagi. Itu sangat jelas. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian berbinar. Dia tahu Peng Bao tertarik dengan fragmen kedalaman yang dia miliki. Duan Lingtian memandang Peng Bao dan berkata dengan transmisi suara kata demi kata, ini fragmen kedalaman angin. Sangat cepat, dia melihat kegembiraan yang melintas di mata Peng Bao. Dia senang ketika dia melihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati, inilah kesempatanku. Wajar jika dia berada dalam situasi yang sulit sebelum kegembiraan muncul di mata Peng Bao. Berbicara tentang nilai,
Fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang dimiliki Peng Bao tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga yang dimiliki Duan Lingtian. Namun, tidak ada pejabat senior Sekte Anika yang dapat menggunakan fragmen kedalaman guntur karena tidak ada dari mereka yang memahami konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9. Hanya seniman bela diri yang telah memahami konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9 yang dapat memahami kedalaman guntur dari fragmen kedalaman guntur untuk mencapai tahap Raja. Sementara itu, pemimpin Sekte Anika, pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Anika yang juga merupakan tuannya, dapat menggunakan fragmen kedalaman angin. Begitu Master mendapatkan fragmen kedalaman angin yang dimiliki Duan Lingtian, dia pasti dapat menerobos ke panggung raja secara instan dan menjadi pembangkit tenaga listrik panggung raja paling kuat kedua di Sekte Anika. Hati Peng Bao berdebar kencang saat dia memikirkan hal ini. Namun, meskipun dia bersemangat, dia tidak bisa tidak memikirkan tingkat fragmen kedalaman angin panggung raja yang dimiliki Duan Lingtian. Entah dari mana, sedikit kepahitan muncul di tepi bibirnya. Akhirnya, Peng Bao mengambil keputusan. Berdagang. Untuk sebagian besar, fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang dia miliki jauh lebih berharga daripada fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga Duan Lingtian. Namun, masalahnya adalah bahkan jika dia membawa fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang dia miliki kembali ke Sekte Anika, mustahil bagi Sekte Anika untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik panggung raja dalam waktu sesingkat itu. Butuh waktu lama bagi siapapun di Sekte Anika untuk memahami konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9 dan naik ke seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-9 dengan memahami kedalaman guntur dengan bantuan fragmen kedalaman guntur. Untuk Sekte Anika saat ini, nilai fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga jauh lebih tinggi daripada fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8. Peng Bao memandang Duan Lingtian dengan keputusasaan tertulis di matanya dan bertanya melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, saya akan menukar fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang saya miliki dengan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga Anda, apakah kamu bersedia melakukannya?" Duan Lingtian tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengangkat tangannya secepat kilat. Sebuah fragmen yang bersinar dengan energi hijau terlempar dari tangannya ke arah Peng Bao. Dia menggunakan tindakan langsungnya untuk menjawab pertanyaan Peng Bao. Peng Bao tidak menyangka Duan Lingtian akan begitu terbuka dan mempercayainya sejauh dia hanya melemparkan fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga kepadanya begitu saja. Bukankah dia takut aku akan pergi dengan fragmen kedalaman? Meskipun Peng Bao memikirkan itu, dia, tentu saja, tidak menunda tindakannya sama sekali. Dia mengeluarkan sebuah fragmen yang bersinar dengan energi ungu dan melemparkannya ke Duan Lingtian pada saat yang sama dia menangkap fragmen kedalaman angin. Itu adalah fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang diinginkan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengulurkan tangannya seperti kilat dan menangkap fragmen kedalaman guntur dengan erat di tangannya. Apa yang mencuri? Pada saat ini, meskipun Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Dia menukar fragmen kedalaman tingkat Raja tingkat ketiganya dengan fragmen kedalaman tingkat Raja tingkat ke-8. Rahang banyak orang akan jatuh jika berita itu menyebar. Perdagangan fragmen kedalaman antara Duan Lingtian dan Peng Bao berlangsung cepat seperti kilat. Bahkan Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong tidak melihat gerakan mereka dengan jelas. Namun, ada orang lain di sana selain keduanya, Huang Daniu, dan dua lainnya. Itu adalah Lei Jun, pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Izumo saat ini. Dia melihat semua yang dilakukan Duan Lingtian dan Peng Bao dari awal hingga akhir di depan matanya. Cara dia memandang Duan Lingtian dipenuhi dengan keserakahan, terutama ketika dia menukar fragmen kedalaman dengan Peng Bao. Jika bukan demi Peng Bao, dia akan mengambil tindakan. Secara alami, Duan Lingtian melihat bagaimana Lei Jun memandangnya, tetapi dia mengabaikannya. Pikirannya dipenuhi dengan fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 di tangannya. Dia meletakkan harta berharga yang baru saja dia dapatkan di cincin tata ruangnya saat dia berpikir dalam hati, sekarang 3 konsep alam yang aku pahami memiliki fragmen kedalaman panggung Raja tingkat tinggi yang relatif. Tingkat lanjutan ke-9, saya dapat menggunakan 3 fragmen kedalaman untuk meningkatkan mereka lebih jauh ke tingkat kedalaman Raja. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini,
gelombang kegembiraan memenuhi tubuhnya. Bahkan jika dia hanya memiliki satu fragmen kedalaman yang bisa dia gunakan, itu berarti dia selangkah lebih dekat untuk mencapai tahap raja. Namun, dia sekarang telah memperoleh fragmen kedalaman relatif untuk 4 jenis konsep yang dia pahami. Fragmen kedalaman bumi tahap raja tingkat ke-7, fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8, fragmen kedalaman guntur tahap raja tingkat 8, dan fragmen kedalaman pedang tahap raja tingkat ke-3. Adapun fragmen kedalaman guntur tahap raja tingkat ke-3, aku akan memberikan itu kepada sekte. Duan Lingtian merencanakan secara diam-diam. Awalnya, dia telah merencanakan untuk memberikan fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-3 kepada sekte setelah membunuh pemuda berpakaian hitam yang dia curigai sebagai murid sekte Nether Utara dan memperoleh fragmen kedalaman tingkat raja tingkat ke-8 darinya. Tanpa diduga, pertemuannya dengan Peng Bao memberinya kesempatan yang begitu besar. Memperdagangkan fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-3 dengan fragmen kedalaman guntur tahap raja tingkat ke-8 Peng Bao sungguh mencuri. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk memberikan fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-3 kepada sekte karena itu dengan Peng Bao sekarang. Karena itu, dia hanya bisa memberikan fragmen kedalaman lain yang dia miliki. Secara kebetulan, karena ia memperoleh fragmen kedalaman guntur tahap raja tingkat ke-8 dari Peng Bao, fragmen kedalaman guntur tahap raja tingkat ke-3 lainnya yang ia miliki menjadi dapat dibuang. Dia bisa memberikan itu kepada sekte. Ada total 5 fragmen kedalaman di cincin luar harta rahasia Kaisar Bela Diri, sekarang saya memiliki 3 dari mereka, siapa yang bisa mendapatkan 2 lainnya? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya saat matanya berbinar. Saudara Lingtian, saya kira Anda semua menuju ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian. Setelah dia ditarik kembali ke dunia nyata, dia berbalik ke arah sumber suara dan melihat Peng Bao tersenyum saat dia menatapnya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Jika itu masalahnya, mari kita pergi ke sana bersama-sama, kita juga akan pergi ke sana, saran Peng Bao. Tentu, Duan Lingtian langsung setuju. Namun, Lei Jun yang berdiri di samping terlihat sangat tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan Peng Bao. Alasan Peng Bao melakukan ini secara alami untuk melindungi Duan Lingtian sehingga Lei Jun tidak akan tertarik untuk merampok fragmen kedalaman dari Duan Lingtian. Peng Bao, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu butuhkan, maka kita tidak perlu bekerja sama lagi. Kilauan mengancam melintas di mata Lei Jun saat dia melihat Peng Bao, tatapan itu segera beralih ke Duan Lingtian. Niat membunuh meningkat, seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Suara mendesing. Lei Jun berlari keluar begitu dia selesai berbicara. Dia menuju ke arah area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia menghilang di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya dalam sekejap. Peng Bao tidak terlalu peduli dengan kepergian Lei Jun, dan Duan Lingtian tentu saja tidak peduli sama sekali. Setelah meminta Hua Danyu dan 2 lainnya untuk ikut, mereka menuju ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri bersama-sama. Tujuan dari perjalanan mereka adalah untuk mencari dan melawan kekuatan muda lainnya untuk harta karun ketika mereka tiba di area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Jika mereka berhasil hidup, masing-masing dari mereka harus keluar dari gua yang mereka masuki. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka berlima cepat, dan mereka semakin dekat ke area pusat. Peng Bao, karena kamu adalah murid Sekte Anika, kamu pasti tahu sesuatu tentang murid-murid dari Sekte Nether Utara. Duan Lingtian bertanya pada Peng Bao dengan rasa ingin tahu saat mereka sedang dalam perjalanan. Murid Sekte Nether Utara, aku kenal beberapa dari mereka yang agak luar biasa. Peng Bao berkata, mengapa kamu menanyakan itu entah dari mana? Apakah kamu punya teman dari Sekte Nether Utara? Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan dengan santai berkata, saya hanya bertanya, apakah ada pembangkit tenaga listrik muda yang memahami konsep bumi tingkat lanjut tingkat ketiga dan mencapai transformasi void tingkat ketiga di Sekte Nether Utara? Apakah kamu berbicara tentang Leng Ji? Peng Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Bab 980, Lei Jun. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Leng Ji. Duan Lingtian mengangkat alisnya, siluet pemuda berpakaian hitam yang dia bunuh belum lama ini muncul di kepalanya. Sepertinya dia benar-benar murid dari Sekte Nether Utara.
Ya, Peng Bao mengangguk. Di antara para pemuda di Sekte Nether Utara saat ini, seorang murid yang memahami konsep bumi tingkat lanjut tingkat ketiga serta menjadi seniman bela diri di transformasi kekosongan tingkat ketiga, Leng Ji adalah satu-satunya yang mencapai semua itu. Ada ketakutan dalam nada suara Peng Bao ketika dia berkata, Leng Ji adalah pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Nether Utara saat ini. Kemampuannya luar biasa. Kita setara jika kita bertarung di ketinggian, tapi jika aku bertemu dengannya di harta rahasia Kaisar Bela Diri, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Duan Lingtian mengangguk. Secara alami, dia tahu alasan mengapa Peng Bao mengatakan itu. Harta karun rahasia Kaisar Bela Diri terbuat dari gua-gua tersembunyi jauh di bawah tanah. Setiap sudut memungkinkan seniman bela diri yang telah memahami konsep bumi untuk terhubung dan mendapatkan dorongan dari energi bumi sebanyak yang mereka inginkan. Jadi orang itu bernama Leng Ji. Pada saat itu, Huang Danyu mengangguk ke samping sebagai realisasi. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Nether Utara saat ini? Duan Lingtian membunuhnya begitu saja. Ada kebanggaan di wajah Huang Danyu semakin dia berbicara seolah-olah dialah yang membunuh Leng Ji, bukan Duan Lingtian. Apa yang dikatakan Huang Danyu tidak menerima reaksi apapun dari Duan Lingtian, Su Li, dan Zhang Shouyong. Namun, Peng Bao tercengang. Seolah-olah dia disambar petir ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Danyu. Dia segera berhenti bergerak. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya melihat Peng Bao telah berhenti, mereka mengikutinya. Kakak Lingtian, kamu membunuh Leng Ji. Peng Bao memandang Duan Lingtian. Matanya terbuka lebar saat keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi nada suaranya. Meskipun dia samar-samar bisa menebak Duan Lingtian memiliki kemampuan luar biasa ketika dia mengetahui bahwa dia telah memperoleh fragmen kedalaman, Duan Lingtian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak menyangka Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk membunuh Leng Ji. Leng Ji memiliki basis kultivasi yang sama seperti yang dia lakukan sementara konsep yang dia pahami juga mirip dengannya. Namun, dia pasti akan dikalahkan jika dia melawan Leng Ji di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Leng Ji telah memahami konsep bumi, dan dia bisa menggunakan energi bumi dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri sebanyak yang dia inginkan. Itu berarti dia mampu meningkatkan konsep buminya hingga setengahnya. Duan Lingtian hanya mengangguk ringan sebagai jawaban atas pertanyaan Peng Bao. Wajahnya santai seolah membunuh Leng Ji tidak ada artinya baginya. Secara alami, memang tidak ada yang layak disebutkan dalam kenyataan. Jika dia memilih untuk menyerang lebih dulu, dan energi di tubuhnya tidak terkendali, dia bisa menampilkan kekuatan naga bertanduk kuno yang 200 kali lebih kuat dari Leng Ji. Hanya satu pukulan yang dia butuhkan untuk membunuh Leng Ji. Ketika dia melihat anggukan santai Duan Lingtian dalam menanggapi pertanyaannya, ujung bibir Peng Bao berkedut, dan hal pertama yang muncul di benaknya adalah monster. Murid yang menakutkan seperti itu telah muncul di kekuatan kelas 3, Sekte 5 Elemen. Sedikit keterkejutan muncul dari lubuk hatinya. Pemuda berpakaian ungu di hadapannya baru berusia paling banyak 25 tahun. Bahkan jika dia berhasil memperlambat penuaan dengan basis kultivasinya yang tinggi dan merawat tubuhnya dengan baik, usia sebenarnya pasti tidak akan melebihi 30. Peng Bao yakin akan hal itu. Itulah alasan mengapa dia merasa itu mengejutkan dan bahkan tidak bisa dipercaya. Ayo pergi. Peng Bao melanjutkan perjalanan mereka bersama ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri bersama Duan Lingtian dan yang lainnya setelah Duan Lingtian memanggilnya. Namun, dia kadang-kadang melihat Duan Lingtian di sepanjang jalan. Pemuda ini bisa dibilang paling aneh karena mampu membunuh Leng Ji yang bisa memanfaatkan energi bumi. Seberapa kuat kemampuannya sebenarnya? Untungnya aku tidak berpikir untuk merampok konsep pedang tingkat ke-9 darinya saat itu, kalau tidak, akulah yang akan mati, bukan dia. Jantung Peng Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat ketika dia mengingat adegan ketika dia pertama kali berdagang dengan Duan Lingtian ketika mereka pertama kali bertemu. Dia ingat perdagangan dengan jelas sampai hari ini. Dia menukar fragmen konsep bumi tingkat ke-9-nya dengan fragmen konsep pedang tingkat ke-9 Duan Lingtian. Pada saat itu, baginya, Duan Lingtian hanyalah seorang anak naif dari kekuatan kelas 3 yang kemampuannya lemah dan tidak layak disebut. Wajahnya sedikit memerah ketika dia ingat menasihati Duan Lingtuan sebelum mereka berpisah. Kali ini juga, untungnya,
Saya tidak serakah untuk fragmen kedalaman tahap Raja tingkat ketiga Brother Ling Tian. Berjuang untuk fragmen kedalaman untuk sekte samping, saya bahkan mungkin tidak keluar hidup-hidup. Peng Bao dilanda gelombang kecemasan ketika dia memikirkan hal ini. Konyol kalau aku takut Lei Jun akan menyerang saudara Ling Tian untuk fragmen kedalaman, kemampuan Lei Jun itu setara denganku, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan Leng Ji di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Peng Bao mengejek dirinya sendiri karena meremehkan Duan Ling Tian sebelumnya. Brother Ling Tian bahkan berhasil membunuh Leng Ji, jika Lei Jun berani menyinggung Brother Ling Tian, dia pasti akan mati. Secara alami, Duan Ling Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Peng Bao. Pikirannya saat ini sibuk untuk mencapai area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Tempat itu adalah keberadaan yang tidak diketahui baginya. Yang tidak diketahui juga yang paling menakutkan karena tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di sana. Menurut pesan Kaisar Bela Diri, ada sebuah istana di area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, itu adalah tempat di mana dia mengakhiri hidupnya. Duan Ling Tian mengingat informasi dalam pesan yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri setelah mereka memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Ini pasti akan menjadi tugas yang sulit untuk mendapatkan 3 fragmen kedalaman di tubuhnya dari istana. Duan Ling Tian memiliki firasat yang kuat tentang itu. Secara alami, dia memiliki naluri seperti itu karena ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang telah dia gabungkan. Menurut pemikiran Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang dia ambil dari ingatan, jika Kaisar Bela Diri benar-benar meninggalkan tempat dia meninggal dan kedalaman panggung Kaisar, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mencapainya dengan mudah. Bagi seorang Kaisar Bela Diri, hanya orang yang paling menonjol yang layak mendapatkan kedalaman tahap Kaisarnya. 3 hari kemudian, Duan Ling Tian berhenti bergerak, 4 orang yang mengikutinya juga berhenti, dan mereka berdiri di sampingnya. Ketika mereka berhenti, mereka menyadari bahwa tidak ada jalan di depan mereka. Mereka saat ini berada di gua yang luas. Ada 3 jalur masing-masing di kedua sisi gua yang terhubung ke gua lainnya. Mereka tampak tersesat, mereka tidak tahu jalan mana yang benar-benar mengarah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Haruskah kita berpisah? Huang Daniu mengambil inisiatif dan menyarankan. Kurasa itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Duan Ling Tian mengangguk, dan matanya mendarat di pintu masuk gua yang lebih jauh di sisi kiri. Aku akan pergi ke sana. Duan Ling Tian kemudian melihat ke pintu masuk gua yang lebih jauh di sisi kanan dan berkata kepada Peng Bao, Peng Bao akan pergi ke sana. Peng Bao mengangguk, dia tidak punya pendapat tentang itu. Daniu, Su Li, dan kakak Zhang, kalian bertiga akan bersatu dan menyelidiki pintu masuk gua lainnya. Tidak peduli apa yang kita temukan, kita akan bertemu di sini lagi setelah sehari. Duan Ling Tian memandang Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong. Kemampuan mereka adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Demi keselamatan mereka sendiri, Duan Ling Tian menyuruh mereka bekerja sama. Tentu, Huang Daniu dan 2 lainnya segera merespons. Duan Ling mengangguk pada mereka berempat dan segera berubah menjadi sambaran cahaya ungu. Dia kemudian berlari ke pintu masuk gua yang lebih jauh di sebelah kiri gua dalam upaya untuk menjelajahi situasi di sana. Peng Bao adalah orang berikutnya yang berlari pergi dan memasuki pintu masuk gua yang lebih jauh di sisi kanan. Sementara itu, Huang Daniu dan 2 lainnya memasuki pintu masuk gua lainnya. Saat mereka bertiga bergerak, siluet muncul di pintu masuk gua di luar. Itu adalah siluet orang yang berotot. Peng Bao, mari kita lihat bagaimana kamu akan melindungi Duan Ling Tian kali ini. Siluet berotot itu milik Lei Jun. Sejak dia berpisah dengan Duan Ling Tian dan 4 lainnya tempo hari, dia telah menuju area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri sendirian dan tiba di sini. Karena dia sampai di sini dengan bantuan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno, dia menemukan jalan yang benar menuju area pusat dalam sekejap. Jalur yang benar berada di belakang pintu masuk gua di sebelah kanan gua. Itu yang sedang diperiksa oleh Peng Bao. Setelah menentukan jalur yang benar ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, sebuah ide muncul di kepalanya ketika dia akan melanjutkan perjalanannya. Dia menyadari bahwa tempat ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membunuh Duan Ling Tian dan mendapatkan fragmen kedalaman darinya. Fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8. Sebuah cahaya serakah melintas di mata Lei Jun. Saat dia berlari, tubuhnya dipenuhi dengan kilat ungu yang mengelilinginya.
Dia berlari dan menghilang ke pintu masuk gua yang ada di sebelah kiri gua. Targetnya tidak lain adalah Duan Lingtian. Tepatnya, fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 di tangan Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian tidak tahu Lei Jun bersembunyi di sana, dia juga tidak tahu Lei Jun sedang dalam perjalanan menuju dia. Suara mendesing. Origin energi merajalela di tubuh Duan Lingtian saat dia berlari ke pintu masuk gua di sisi kiri gua. 4 konsep mengikutinya seperti bayangan, dan itu juga melengkapi tubuhnya yang tampak seperti berubah menjadi pedang raksasa yang diselimuti energi kaki, kilat ungu, dan energi hijau. Suara mendesing. Pedang raksasa itu melesat dari satu gua ke gua lain dalam upaya menemukan jalan menuju area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Waktu berlalu tanpa suara, dan segera, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menyelidiki situasi di sisinya secara menyeluruh. Itu adalah labirin yang tak terpecahkan, dan tidak ada cara lain untuk melanjutkan selain berbalik. Saya akan kembali dulu, mungkin, mereka akan memiliki beberapa petunjuk di pihak mereka, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dan mulai berbalik. Tepat ketika dia mendekati pintu masuk gua yang dia masuki sebelumnya, Duan Lingtian yang sedang berlari tiba-tiba menghentikan gerakannya. Sinar dingin memenuhi matanya saat dia menatap pria muda berotot tidak jauh. Lei Jun.